Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baiklah, kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan manusia yang diampu oleh dosen Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri S.Farm M.Farm. Tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Kemudian, saluran pencernaan itu terdiri dari mulut, tenggorokan atau faring, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan meliputi organ-organ yang terletak di luar pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan empedu. Secara umum, sistem pencernaan manusia memainkan beberapa peran penting. Yang pertama, memastikan bahwa semua makanan dan cairan yang ditelan melalui mulut dapat dipecah menjadi nutrisi dan bahan kimia yang dapat digunakan oleh tubuh. Kemudian yang kedua, mempertahankan homeostasis tubuh dengan menyediakan zat gizi untuk proses metabolik seperti menghasilkan energi, ATP, protein, asam amino, dan yang lainnya. Kemudian, menyediakan zat gizi yang berperan dalam proses perbaikan jaringan dan pertumbuhan. Dan yang terakhir, mengeluarkan zat sisa makanan yang tidak tercerna atau zat sisa metabolisme. Kemudian, tahap-tahap proses pencernaan pada manusia. Yang pertama ada ingesti, yaitu proses aktif menempatkan makanan ke dalam mulut. Kemudian ada propulsi, pergerakan makanan melalui saluran pencernaan. Kemudian ada pencernaan mekanik, yaitu pemecahan makanan menjadi potongan kecil melalui aktivitas seperti pencampuran di mulut dan pengadukan di lambung. Dan ini dibantu oleh enzim seperti enzim amilase. Kemudian pencernaan kimiawi, penguraian molekul besar menjadi molekul bagian yang lebih kecil oleh enzim. Kemudian adsorpsi, yaitu transportasi produk yang dicerna ke dalam darah atau limfa setelah memasuki sel mukosa. Dan yang terakhir ada defekasi, pengeluaran sisa makanan yang tidak dicerna melalui anus sebagai feses. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Alma. Kedua, ada organ pada sistem pencernaan. Yang pertama ada organ mulut. Mulut sebagai organ pertama yang berperan menerima makanan dari luar tubuh. Mulut tersusun atas lapisan luar oleh kulit, sedangkan lapisan dalam ditutupi oleh selaput lendir atau mukosa. Mulut terdiri atas lapisan pertama yang berupa vestibula yang terdapat gusi, gigi, pipi, dan bibir. Sebagai lapisan kedua yaitu rongga mulut yang dibatasi oleh tulang maksilaris, mandibularis, palatum, dan mandibularis di sebelah dalam terhubung dengan vari. Rongga dalam mulut dilapisi oleh selaput lendir. Rongga dalam mulut terdapat gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Gambar mulut dapat dilihat pada gambar. Itu ada bagian-bagiannya seperti gums atau gusi, teeth, hard palate, tonsil, lip, soft palate, uvula, dan tongue. Organ-organ dalam mulut itu ada gigi. Setiap manusia terdapat dua bujur dental yang terletak di rahang bawah dan rahang atas. Gigi tertanam pada tepian bertulang yang memanjang, baik rahang atas dan rahang bawah. Gigi juga disokong oleh jaringan ikat dalam akar proksimal gigi. Setiap jenis gigi memiliki fungsi, diantaranya sebagai media pemotong makanan pada gigi seri, merobek makanan yang keras oleh gigi taring, mengunyah makanan pada gigi geraham. Sedangkan struktur gigi tersusun atas bagian mahkota gigi, email, dan akar gigi yang disertai saraf. Lidah. Lidah tersusun atas otot serat lintang dan dilapisi oleh selaput lendir. Lidah dapat digerakkan ke segala arah oleh otot lidah. Terdapat 3 bagian lidah yang tersusun atas pangkal lidah, punggung lidah, dan ujung lidah. Pangkal lidah atau radix lingua terdapat epiglotis yang berfungsi menutup katup nafas pada saat menelan. Punggung lidah atau dorsum lingua terdapat papila-papila pengecap dan frenumul pengecap atau selaput lendir yang berada di tengah lidah. Ujung lidah atau apex lingua. Selanjutnya ada kelenjar saliva. Yang terdapat 3 jenis kelenjar ludah yang meliputi parotid yang terletak tepat di bawah telinga, submaxillaris yang terletak bawah rahang atas, sublingual terletak di bawah lidah.
Ludah atau saliva berperan dalam mendorong makanan menjadi mudah masuk ke dalam lambung karena mengandung enzim petialin. Zat asam lambung akan membantu menghambat degradasi pati, memiliki efek antibakteri dan mematikan bakteri yang masuk ke dalam mulut. Faring. Faring terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laryngofaring, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nasofaring itu bagian di atas langit lunak, hanya untuk udara, terhubung dengan telinga tengah dan memiliki adenoid di belakang. Yang kedua ada orofaring, terletak di belakang mulut dan digunakan untuk udara dan makanan. Di sisi-sisinya ada tonjolan palatina yang membantu dalam proses menelan. Laryngofaring, saluran yang bisa dilalui oleh udara dan makanan. Bagian depan terhubung ke laring dan bagian belakang terhubung ke esofagus. Orofaring dan laryngofaring adalah jalur makanan yang menghubungkan mulut ke esofagus. Di faring tidak terjadi pencernaan. Fungsinya hanya untuk menelan, yaitu menggerakkan makanan. Saat lidah mendorong makanan ke belakang, otot-otot di faring berkontraksi untuk membantu proses menelan. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus adalah tabung otot yang mengantarkan makanan dari faring ke lambung. Di sini tidak ada pencernaan yang terjadi. Gerakan peristaltik di esofagus mendorong makanan ke satu arah, sehingga makanan bisa sampai ke lambung meskipun tubuh kita berbaring atau terbalik. Esofagus terdiri atas 3 bagian, bagian superior, bagian tengah, dan bagian inferior. Bagian superior, bagian yang terdiri atas otot rangka. Bagian tengah terdiri atas otot rangka dan otot polos, dan bagian inferior terdiri dari otot polos. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Indah Pertiwi. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan yaitu membahas tentang lambung. Nah, terlihat di gambar di samping bahwa di lambung itu ada kardiak, pilolus, antrum, serosa, mucosa, rugae, dan fundus. Nah, lambung itu dibagi menjadi 3 daerah. Kardiak yaitu bagian lambung yang paling pertama untuk tempat masuknya makanan dari kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus. Nah, yang kedua itu ada fundus yaitu bagian lambung tengah yang berfungsi sebagai penampung makanan serta proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Terus yang ketiga itu ada pilorus yaitu bagian lambung terakhir yang berfungsi sebagai jalan keluar makanan menuju usus halus. Lambung berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sehingga pencernaan berlangsung secara bertahap. Pencernaan mekanis dan kimiawi terjadi di lambung. Ketika lambung kosong, mukosa tampak berkerut atau terlipat dan lipatan ini disebut dengan rugae. Lipatan ini akan melebar saat lambung terisi, kemungkinan perluasan lapisan tanpa merobeknya. Selanjutnya, sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting yaitu ada lendir, asam klorida atau HCl, dan prokursor pepsin. Yang pertama itu ada lendir. Lendir melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh asam lambung. Setiap kelainan pada lapisan lendir ini bisa menyebabkan kerusakan yang mengarah kepada terbentuknya tukak lambung. Yang kedua itu ada asam klorida atau HCl. Asam klorida menciptakan suasana yang sangat asam yang diperlukan oleh pepsin guna memecah protein. Keasaman lambung yang tinggi juga berperan sebagai penghalang terhadap infeksi dengan cara membunuh berbagai bakteri. Yang terakhir itu ada prekursor pepsin. Pepsin itu merupakan enzim yang memecah protein. Nah, selanjutnya ini ada organ usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Selanjutnya itu usus halus memiliki diameter sekitar 1 inci 2,5 cm dan panjangnya sekitar 20 kaki atau 6 meter yang menghubungkan lambung dari sekum usus ke usus besar. Selanjutnya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau disebut dengan duodenum, dan usus kosong disebut dengan jejunum, dan yang ketiga itu usus penyerapan atau disebut dengan ileum. Untuk usus 12 jari, duodenum ini, usus 12 jari adalah bagian pertama dari usus halus terletak setelah lambung dan sebelum usus kosong atau jejunum, merupakan bagian terpendek dari usus halus dan menerima saluran dari pankreas dan kantung empedu serta makanan dari lambung melalui
sphincter pyrrhus, dan mengirimkan sinyal ke lambung untuk menghentikan aliran makanan jika penuh. Untuk usus kosong atau jejunum, bagian kedua dari usus halus ini terletak antara duodenum dan ileum. Panjangnya itu sekitar 1-2 meter dari total 2-8 meter usus halus. Memiliki panjang mukus dengan jonjot usus villi atau disebut dengan villi untuk memperluas permukaan penyerapan. Yang terakhir itu ada usus penyerapan atau disebut dengan ileum, itu terletak di antara setelah jejunum dan sebelum usus buntu, dengan panjang sekitar 2-4 meter, dan berfungsi untuk menyerap vitamin B12 dan garam empedu. Di samping itu dapat dilihat ada bagian usus duodenum, ileum, jejunum. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu jihad. Selanjutnya adalah organ usus besar. Usus besar lebih pendek dibandingkan dengan usus halus, dengan panjang sekitar 1,5 meter pada orang dewasa. Sebagian besar protein, lemak, dan karbohidrat sudah dipecah sebelum masuk ke usus besar. Struktur usus besar dimulai dari sisi kanan tubuh, berjalan ke atas, melintas ke kiri, dan kemudian turun sebelum keluar dari tubuh. Dan fungsi dari usus besar ini adalah untuk menyerap air, vitamin, dan nutrisi, serta memadatkan tinja. Usus besar juga berperan dalam sekresi kalium dari klorida serta memindahkan limbah ke arah rektum. Di pertemuan ileum dan usus besar terdapat stinger ivoesekal yang memungkinkan bahan dari usus kecil masuk ke usus besar. Segmen pertama dari usus besar disebut dengan sekum yang memiliki appendix atau usus buntu yang kaya akan nodul limfatik untuk mengontrol bakteri. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari usus besar. Bagian-bagian dari usus besar ini terdapat sekum, kolon ascendens, kolon descendens, dan kolon transversum, serta kolon sigmoid. Sekum ini bagian pertama usus besar yang berfungsi sebagai kantung dengan ujung tertutup. Yang kedua adalah kolon ascendens, yaitu memanjang dari sekum hingga flexura hepatik, terletak di bawah lobus kanan hati, menyentuh dinding perut dorsal dan ginjal dekstra, dengan peritorium yang menutupi bagian inti, kecuali pada permukaan dorsal. Yang ketiga adalah kolon descendens, berjalan ke bawah, berada di anterior ginjal sintra dan sisi sintra dinding dorsal abdomen menuju krista iliaca. Yang keempat adalah kolon transversum. Posisi tergantung pada distersi abdomen, naik ke flexura limfa di sisi kiri perut, terikat pada diafragma di seberang iga ke-11 oleh lipatan pentersium. Yang kelima adalah kolon sigmoid, terdiri dari dua bagian panggung dan ilika, terletak dari puncak ilium hingga otot psoas di fossa ilika kiri dan ditutupi oleh peritorium seperti kolon descendens. Selanjutnya adalah organ rektum. Rektum adalah bagian yang terletak antara usus besar dan anus, dan namanya berasal dari bahasa Latin yang berarti meluruskan. Rektum ini berfungsi untuk menyimpan sementara sisa pencernaan yang berupa feses. Biasanya rektum kosong karena feses disimpan di bagian kolon descendens. Ketika kolon descendens penuh, feses akan masuk ke rektum yang membuat kita merasa ingin buang air besar. Ketika rektum terisi feses, itu akan memberi sinyal ke otot untuk buang air besar. Dan jika menunda buang air besar terlalu lama, feses bisa kembali ke usus besar dan air akan diserap kembali. Ini bisa menyebabkan konstipasi di mana feses menjadi keras. Selanjutnya adalah organ anus. Anus ini merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Permukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Dan di sekitar anus ini ada
sfinkter anal internal yang terbuat dari otot polos. Saat kita merasa ingin buang air besar, sfinkter ini akan relaks sehingga kita bisa buang air besar. Dan sfinkter anal eksternal ini terbuat dari otot rangka yang mengelilingi sfinkter internal. Jika kita perlu menunda buang air besar, sfinkter eksternal bisa dikontraksikan secara sukarela untuk menutup anus. Rasa ingin buang air besar akan berkurang seiring waktu karena reseptor di rektum mulai beradaptasi. Reseptor ini akan kembali aktif saat gelombang peristik berikutnya mencapai rektum. Selanjutnya akan dibahas oleh Dini Ferdi. Selanjutnya, pankreas. Pankreas adalah organ dalam sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, menghasilkan enzim pencernaan dan hormon penting seperti insulin. Letak pankreas terletak di bagian belakang perut dan berhubungan erat dengan duodenum, usus 12 jari. Struktur terdiri dari dua jaringan utama. Yang pertama, asini menghasilkan enzim pencernaan, yang kedua, pulau pankreas menghasilkan hormon. Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum untuk mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Enzim ini dilepaskan dalam bentuk tidak aktif dan hanya aktif setelah mencapai saluran pencernaan. Selain itu, pankreas juga melepaskan sodium bikarbonat untuk menetralkan asam lambung melindungi duodenum. Hati adalah organ terbesar dalam tubuh manusia yang memiliki berbagai fungsi, termasuk yang berkaitan dengan pencernaan. Hati memainkan peran penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi seperti yang pertama, penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, penetralan obat, dan produksi empedu yang penting untuk pencernaan. Zat-zat gizi dari makanan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan kapilar. Kapilar ini mengalirkan darah ke vena yang lebih besar, yang akhirnya memasuki hati melalui vena porta. Di dalam hati, vena porta terbagi menjadi pembuluh kecil, di mana darah yang masuk diproses setelah diperkaya dengan zat gizi, darah dialirkan ke sirkulasi umum. Selanjutnya, kandung empedu. Kandung empedu adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu yang diperlukan untuk proses pencernaan. Panjang kandung empedu pada manusia sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap. Bukan karena warna jaringannya, tetapi karena warna cairan empedu di dalamnya. Organ ini terhubung dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Empedu memiliki dua fungsi penting. Yang pertama, membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Yang kedua, berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin atau Hb dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Selanjutnya, fisiologi sistem pencernaan. Fisiologi sistem pencernaan adalah studi tentang bagaimana sistem pencernaan bekerja untuk memproses makanan, mulai dari masuknya makanan ke mulut hingga pengeluaran sisa makanan dari tubuh. Sistem pencernaan melakukan 4 proses utama. Yang pertama, motilitas, proses kontraksi otot yang mengaduk dan mendorong makanan melalui saluran cerna. Otot polos di dinding saluran cerna mempertahankan kontraksi rendah secara terus-menerus. Yang kedua, sekresi, pengeluaran getah pencernaan ke dalam lumen saluran cerna oleh kelenjar eksokrin. Ini mencakup air, elektrolit, dan komponen organik seperti enzim, garam empedu, dan mukus. Yang ketiga, pencernaan digesti, proses biokimia yang menguraikan makanan kompleks menjadi molekul yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh enzim dalam sistem pencernaan. Yang terakhir, penyerapan, terjadi terutama di usus halus di mana molekul kecil dari hasil pencernaan bersama dengan air, vitamin, dan elektrolit disalurkan dari lumen saluran cerna ke dalam darah atau limfe. Sekian penjelasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang keempat, ada gangguan pada sistem pencernaan. Ada beberapa gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama, ada tukak lambung, yang kedua batu empedu, yang ketiga IBS, IBD, GERD, konstipasi, dan diare. Pertama, tukak lambung. Tukak lambung adalah luka pada dinding lambung yang disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori atau penggunaan obat pereda nyeri
jangka panjang. Gejalanya kembung, mual, muntah, feses gelap, penurunan berat badan tanpa sebab, dan hilangnya nafsu makan. Diagnosisnya dilakukan melalui pemeriksaan esophagogastroduodenoskopi. Batu empedu. Batu empedu terjadi akibat cairan empedu mengandung terlalu banyak kolesterol atau limbah metabolisme atau karena hambatan pelepasan empedu. Gejalanya ada nyeri kolik, radang kantung dan saluran empedu, serta penyakit kuning atau ikterus. Faktor resikonya obesitas, usia di atas 40 tahun, perempuan, usia subur, kesulitan mencerna lemak, dan sering buang angin. Penanganannya dengan obat-obatan atau bahkan dengan operasi. Selanjutnya ada IBS. IBS atau Irritable Bowel Syndrome adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan sakit perut dan perubahan pola buang air besar, seperti diare, sembelit, atau keduanya selama 3 bulan berturut-turut. Gejala lainnya meliputi kembung dan lendir pada feses. Penyebabnya belum diketahui pasti, namun terkait dengan infeksi bakteri, kesehatan mental atau stres, kecemasan, depresi, dan konsumsi makanan tertentu. Penanganannya yaitu dengan menghindari makanan pemicu, kurangi stres, konsumsi lebih banyak serat, makan dalam porsi kecil, olahraga teratur, dan cukup istirahat. Selanjutnya ada IBD. Inflammatory bowel disease adalah peradangan kronis di saluran pencernaan, termasuk penyakit Crohn dan kolitis ulceratif. Gejalanya seperti diare, sakit perut, kehilangan nafsu makan, demam, dan penurunan berat badan. Penyebabnya tidak pasti, namun kemungkinan dipicu oleh respon imun abnormal, infeksi virus atau bakteri, serta alergi. Diagnosisnya kolonoskopi dan pemeriksaan laboratorium atau fekal calprotectin. Penanganannya yaitu dengan obat-obatan untuk mengurangi peradangan, mengelola respons imun, dan mengobati infeksi. Diet rendah serat untuk diare atau menghindari produk susu jika intoleran laktosa. Pembedahan untuk komplikasi seperti obstruksi usus atau abses. Selanjutnya ada GERD. GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah gangguan pencernaan akibat naiknya asam lambung ke kerongkongan karena melemahnya katup atau sfinkter bawah kerongkongan. Normalnya, katup ini menutup setelah makanan masuk ke lambung. Namun, pada penderita GERD, katup tidak menutup sempurna. Gejalanya itu seperti sensasi terbakar di dada, nyeri dada, kesulitan menelan, mual, muntah, dan batuk. Diagnosisnya dilakukan melalui pemeriksaan esophagogastroduodenoskopi. Penanganannya yaitu meliputi perubahan gaya hidup serta pola makan. Selanjutnya ada konstipasi. Konstipasi atau sembelit adalah kondisi sulit atau jarang buang air besar, biasanya kurang dari 3 kali seminggu, dengan feses keras sebagai gejala utama. Gejala lainnya meliputi mengejan saat BAB, sensasi penyumbatan di rektum, merasa BAB tidak tuntas, membutuhkan bantuan untuk mengeluarkan feses. Penyebabnya itu kurang serat, dehidrasi, efek obat seperti antasida, NSAID, feses keras, tumor, atau tekanan dari massa organ lain. Penanganannya yaitu dengan memperbanyak asupan serat, cairan, olahraga, dan gunakan obat pencahar atau pelunak feses jika diperlukan. Selanjutnya ada diare. Diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan peningkatan frekuensi BAB lebih dari 3 kali sehari dengan feses cair. Penyebabnya infeksi virus atau bakteri, efek samping obat, atau perubahan pola makan. Gejalanya seperti kram perut, demam, mual, kembung, dan darah pada tinja. Diare dapat dialami oleh semua usia. Meski mudah diobati, diare parah tanpa penanganan dapat berakibat fatal, terutama pada anak-anak. Penanganan utamanya meliputi penggantian cairan dan elektrolit yang hilang. Mungkin itu tadi penjelasan dari kelompok 5A tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan pada manusia. Kurang dan lebih kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.